Ini model kumisnya Pak Kumis. Nah, kelihatan, gitu ya. Nah, halo Smart Bikers, jumpa lagi dengan saya Dana Prasetya di channel Gondes Custom. Nah, kali ini saya mau review motor yang boleh bilang agak sedikit unik lah dari biasanya. Kalau biasanya saya review motor-motor sport, motor laki yang scramble track agak gede-gede lah. Nah, kali ini motornya ini agak kecilan lagi, tapi kita custom sedikit unik dari biasanya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia motornya. Ini basicnya Honda Super Cup yang boleh dibilang agak nyeleneh sih. Beda sama biasanya. Ini motor bebek, tapi coba kita ngeblend sama aliran cafe racer. Biasanya kalau Super Cup, terus C70 Grand motor bebek itu biasanya arahnya kan ke Choppy Cup, terus Street Cup kayak gitu kan, jadi tetap bebeknya agak kelihatan. Nah, di sini tetap gak ninggalin aura cupnya itu, tapi kita kasih sentuhan ala-ala motor laki lah, ala motor laki cafe racer. Sedikit cerita nih soal ini kan, saya kasih nama Garpit. Nah, kenapa Garpit? Sesuai kesepakatan sih sama ownernya. Kebetulan ownernya kerjanya juga di gudang garam. Jadi Garpit itu asal katanya gudang garam filter. Nah, bisa dilihat dari warnanya ya. Warnanya mirip banget sama bungkus rokok gudang garam itu sendiri. Jadi ya asal aja sih kenapa namanya Garpit. Kita iseng ngusulin nama Garpit, kok saya kebetulan inget sama kotaknya rokok itu sendiri, ya udah kita kasih warna seperti itu dan namanya juga gudang garam filter. Nah, soal rubahan motor ini sebenarnya kalau frame asli dia tuh masih standar, masih kelihatan di sini nih, sektor sini sampai sini. Ini masih pakai frame aslinya. Cuma brake-nya udah kita rubah, terus jarak antara roda ke mesin panjangnya ini juga udah dirubah. Jadi bisa ketemu ada geometrinya kayak race gitu kan, kayak balap. Jadi agak panjang, bisa ngerebahan gitu. Terus ya faktor-faktor pendukung lainnya seperti bodinya itu segala macam, batok lampu, cover shock, cover mesin, terus cover box aki sama buntutnya. Ini full custom pakai plat galvanis 1,2. Kita bentuk handmade semuanya. Nah, coba ceritain ya satu-satu soal bentuk body ini motor kenapa jadi gini. Mulai dari batok. Bentuk batok lampu yang jelas kan karena konsepnya cafe racer yang pasti dia tuh streamline. Jadi untuk ngebelah angin lah gitu ceritanya, kira-kira seperti itu, ngebelah angin supaya dia lebih kenceng. Jadi mulai dari batoknya kita bikin langsam, pelindung shockbreakernya juga supaya meminimalkan, nah kan gesekan karena angin itu sendiri. Terus untuk setir saya pasang modelnya agak kebalik sih sebenarnya. Ini setir normal biasa dari Suzuki Sprinter, arahnya ke atas. Cuma karena saya aplikasi ke motor racer, jadi setirnya dipasang terbalik. Nah, untuk detail daerah depan ini lumayan sih sebenarnya, lumayan detail, cuma dia tersembunyi di cover shocknya itu sendiri.
jelasin satu-satu ya, coba ya dari sana aja lah biar enak. Nah, untuk stemnya saya pakai BMX. Jadi kenapa BMX? Untuk supaya rapi, bisa clean tampilan di sini ya. Kalau pakai yang triple T normal, motor laki makanya kan ada dua, jadi kelihatan kurang bersih lah di sini ya. Ini kenapa pakai BMX seperti itu. Dan BMX juga yang heavy duty, jadi untuk yang freestyle kekuatannya pasti ya mumpuni lah kalau untuk motor. Terus shockbreaker ini sebenarnya udah nggak konvensional, nggak seperti aslinya. Ini pakai Springer sebenarnya, cuma dia tersembunyi di belakang batoknya. Nah ini ada pernya kan, di sini dia ada armnya di bawah belakangnya ini. Jadi waktu kena goncangan dia gini, dia neken pernya, jadi batok sama cover dia tuh gerak bareng sebenarnya gini, dia ke atas seperti itu. Terus disc brake, saya aplikasi juga disc brake, jadi tampilan tetap vintage, tapi performa untuk safety ya diusahakan lah lebih maksimal. Disc brake-nya pakai ini KLX, kalipernya pakai Honda Vario nggak salah, sama tromolnya pakai KLX juga. Terus karena racer juga, lagi-lagi karena racer juga, ban saya pakein yang tipe slick depan belakang untuk nguatin konsep supaya tampilan lebih garang, racernya itu lebih kerasa gitulah. Nah, lanjut cerita lagi untuk ke ini bagian apa namanya, engine cover ya. Selain untuk nutupin mesin supaya lebih rapi bloknya, dan ini buat mempertegas aeronya, pendinginan mesin, angin langsung masuk di dalam sini, celah ini apa, air intake ya kalau dibilang, seperti kayak di pesawat, kayak di mobil Formula One seperti itu. Jadi angin masuk ke sini untuk pendinginan mesin dan ngelepas panasnya lewat belakangnya sini. Ini ada rongganya sini, jadi udara dingin masuk, udara panas keluar, seperti itu. Dan bentuknya juga ya saya bikin manis lah, pas mungkin sama ini, kayak lingkar roda kesininya juga pas dinamis. Terus supaya lebih rapi juga, dalamnya ada grillnya kan, ada pelindungnya, jadi bagian dalam nggak gitu kelihatan, jadi bisa lebih rapi. Nah, terus ini lagi nih, ini aksesoris untuk on off nya ya, kontak. Jadi mau nyalain pencet dulu, yang satunya ini buat lampu seperti itu. Jadi kayak semacam di kokpit mobil balap, mobil pesawat zaman dulu kan biasanya suka ada tombol-tombol gitu, jadi aura vintage-nya lebih terasa. Terus apa nih, knalpot. Nah, knalpot ini agak beda dari biasanya. Dia nyumput di bawah, muter lagi, keluarnya di depan nih. Nah, dia muter sini, keluarnya di depan. Dan ini free flow, nggak pakai peredam, nggak pakai sarangan, jadi langsung keluar. Suaranya ya lumayan kenceng sih, tapi asik, mantap. Kenapa saya putar ke depan juga? Supaya samping-sampingnya kanan kiri nggak ada sesuatu yang nongol, jadi benar-benar bersih, kayak nggak ada knalpotnya, seperti itu. Terus soal full step dan posisi riding. Nah, posisi riding ini, full stepnya agak nggak biasa juga naruhnya. Biasanya umumnya kan daerah sini, kalau racing ini agak ke belakang lagi supaya posisi si orangnya makin merunduk. Nah, karena ini dibikin panjang ke belakang, timbul masalah di persnelengnya. Kalau pendek kan langsung dari poros mesin langsung ke kaki, itu aja. Nah, karena ini panjangnya 2 kali lipatnya yang biasa, jadinya pakai link, semacam penghubung lah untuk gerakan kakinya. Jadi ke kaki sama ke mesin seperti ini. Nah, seperti itu dia gerakannya. Ya, itu. Terus
Untuk detail-detail banyak yang custom sih, seperti footstep ini juga custom, footpacknya custom, terus apa tutup baut, cover baut ini juga custom, dibuat sendiri, handmade. Nah kayak ini detail-detail ini juga buat custom juga, handmade. Ini model kumisnya Pak Kumis. Nah kelihatan ya. Nah kumisnya agak unik aja supaya tema vintage-nya kelihatan. Ini juga buat custom, ini custom tutup ya, buat aksesoris lah supaya makin rapi motornya. Terus jok yang ngikutin kontur sih, kontur keseluruhan, karena flow-nya si motor kan gini dari bawah. Nah yang ngikut flow-nya itu agak panjangan juga, dibikin 3/4 dari biasanya. Kalau cafe racer biasanya kan segini, nih agak panjangan dikit supaya apa lebih nyaman didudukinya, bisa maju bisa mundur, nggak capek, nggak terlalu capek. Untuk ekor buntutnya modelnya sama kayak cafe racer pada umumnya, cuma di sini lampunya agak unik. Jadi lampunya posisinya cuma satu, sebelah sini nggak kelihatan, tapi di sebelah sini ada lampunya. Ini agak dibuat unik, jadi agak ke tepi ya, biar beda aja sih, suasana lain. Jadi seolah-olah sih kayak ujungnya knalpot, tapi bukan, dia stop lamp. Pengereman belakang juga pakai disc brake sama kayak depan, pakai KLX juga. Tromolnya juga pakai KLX, discnya pakai KLX, masternya pakai Honda Vario. Terus spoke-nya nih kasih emas, warna emas supaya lebih klasiknya itu sendiri. Jadi spoke-nya terus tutup baut ini pakai kuningan. Ya kurang lebih temanya tuh vintage racer kurang lebih temanya. Jadi ada sentuhan modern di beberapa bagian seperti rem, seperti tromol, dan banyak juga sentuhan klasiknya seperti detail-detail footstep. Remnya ini juga model suicide ya, model kebalikan, bahannya juga pakai kuningan. Jadi bahan-bahan yang menambah kesan klasik, sesuatu yang tua, yang lama seperti itu. Tapi sesuatu yang tua, yang lama, yang klasik di combine sama modern, sama teknologi yang sekarang. Nah kurang lebih seperti itu sih ceritanya awal mula sebelum nge-build Garpit ini sampai jadi seperti ini. Jadi mulai sketch segala macam, kita coba diskusi sama ownernya pengen kayak gini, terus coba sih kita bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang beda di motor cup ini, street cup. Kan biasanya street cup kan pasti ya secara garis besar tuh modelnya seperti itu, mungkin stang biasa pendek, terus ini tetap bebek. Jadi coba sih kalau street cup kita gabungin sama cafe racer kayak gimana. Nah seperti ini jadinya. Ya semoga kalian suka sih. Jadi alhamdulillah lumayan juga. Kemarin awal tahun ini 2020 bulan apa ya, saya lupa, prestasi terakhir motor ini tuh dapat nomor 1 di acara kontes MBTech Surabaya, ikut kelas cafe racer. Oke sobat bikers, kayaknya udah cukup saya jelasin si Garpit ini, dan kalian pantau terus untuk video-video kita selanjutnya, dan bakal kita selalu update paling nggak tuh 1 minggu ada 2 video. Jadi pantau terus channel kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel kita. Oke, sampai jumpa. Bye.